Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di pembelajaran matematika. Kita hari ini akan memasuki bab ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Pengertian dari relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan antara himpunan A dan himpunan B yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota B. Jadi relasi itu adalah sebuah penghubung. Nah, dalam relasi itu bisa dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kita langsung ke contoh. Inilah yang dinamakan sebagai diagram panah. Jadi di sini ada Amar gemar futsal dan sepak bola, Brian gemar futsal dan bulu tangkis, dan Nela gemar bulu tangkis. Nah, kita ketahui jika A itu yang gemar A itu nama orangnya, yaitu tadi di contoh ini ada Arman, Brian, dan Nela, dan B itu adalah kesukaannya. Lah, gemar inilah disajikan dalam bentuk diagram panah seperti ini. A, di mana anggota A itu ada Arman, Brian, dan Nela. Anggota B-nya ada futsal, sepak bola, dan bulu tangkis. Lah, gemar inilah yang dinamakan sebagai sebuah relasi. Jadi dia yang menghubungkan. Amar, cara bacanya satu-satu kayak gini. Amar gemar futsal dan gemar sepak bola. Jadi yang menghubungkan antara anggota A dan anggota B inilah yang dinamakan sebagai relasi. Selanjutnya, penyajian dalam bidang kartesius, di mana sumbu X ini adalah himpunan A, yaitu Arman, Brian, Nela, dan sumbu Y, yaitu kegemaran futsal, sepak bola, dan bulu tangkis. Untuk pasangan berurutan, dia penyajiannya dengan kurung kurawal dan berpasangan seperti ini. Arman tadi suka apa? Kan Arman suka sepak bola dan futsal dan sepak bola, makanya di sini kurung kurawal buka, dikurung 2 Arman futsal, berarti Arman gemar futsal. Ini Arman lagi, Arman gemar sepak bola, karena tadi kegemarannya kan 2. Terus Brian gemar futsal, Brian gemar bulu tangkis, dan Nela bulu tangkis. Itulah penyajian dalam bidang kartesius. Ini ada contohnya lagi, di mana ini diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Selanjutnya yaitu fungsi atau pemetaan. Jadi suatu fungsi itu adalah himpunan A dan ke anggota B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B. Jadi fungsi itu merupakan sebuah relasi yang dia syaratnya, relasi tadi ya, yang menghubungkan, yang dia syaratnya himpunan A dengan tepat satu di anggota himpunan B. Jadi di himpunan A nanti hanya boleh satu pasangan di B. Nanti kita ke ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri pada diagram panah. Pada diagram panah, anggota himpunan pertama harus mendapatkan pasangan semua dan tidak boleh berpasangan lebih dari satu. Ini yang namanya fungsi atau pemetaan. Jadi contoh yang pertama ini, saya lingkari ini ada anggota yang pertama, ini ada anggota yang pertama. Di yang pertama ini, dia harus memiliki satu pasangan dan tidak boleh ada yang tidak mulai pasangan. Jadi di sini emang harus tepat satu pasangan. Tapi kalau di sini boleh dia tidak punya pasangan, boleh dia punya pasangan lebih dari satu. Syaratnya kalau kamu untuk mengetahui dia fungsi atau bukan itu dilihat yang depan. Kalau yang depan ini memiliki tepat satu pasangan ke B, itu berarti dia fungsi. Yang kedua, ini punya satu pasangan, tapi ada anggota yang dia tidak punya pasangan, maka dia bukan fungsi. Terus gambar yang ketiga, ini dia punya satu pasangan, dia punya 2 pasangan, berarti ini bukan fungsi karena ada anggota yang dia pasangannya lebih dari satu. Jadi dia bukan merupakan fungsi. Jadi intinya di diagram panah untuk mengetahui dia fungsi atau tidak dilihat yang anggota depannya. Sekarang untuk ciri-ciri pada bidang kartesius. Setiap kolom garis vertikalnya
ada satu titik. Jadi untuk mengetahui dia fungsi atau tidak dalam bidang kartesius, itu setiap kolom vertikal atau yang berdiri sejajar sumbu Y, dia harus punya satu titik. Ini kan satu titik, atasnya udah nggak ada. Ini satu titik, atasnya nggak ada. Atas bawahnya juga nggak ada. Ini satu titik, satu titik, satu titik. Jadi dia pada gambar pertama ini merupakan fungsi. Kita lihat gambar kedua. Gambar kedua ini garis vertikalnya dia ini titiknya 2. Lah, berarti kalau titiknya 2 ini dia bukan merupakan fungsi. Yang ketiga, ini malah vertikalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik yang satu garis vertikal, berarti dia bukan merupakan fungsi. Pada himpunan pasangan berurutan, sekarang pola yang ketiga di fungsi, pola Nah, pada pasangan berurutan, setiap anggota yang pertama dari setiap pasangan tidak boleh ada yang sama. Kalian lihat, ini kan dalam satu pasangan ini dia dikurungi satu-satu. Jadi ini ada 2,1, dua pasangannya 1. Untuk melihat dia fungsi atau bukan, kalian lihat angka yang paling depan. Kayak 2, 3, 4. Angka yang paling depan itu tidak boleh berulang. Belakang berulang boleh. Tapi yang kalian lihat adalah depan. Ini kan kita lihat yang depan adalah angkanya 2, 3, 4. Berarti tidak ada yang berulang. Dia merupakan fungsi. Yang kedua ini 1, 1, 1, 1. 1 berulang sampai 4 kali. Berarti dia bukan merupakan fungsi. Terus yang ketiga ini yang depannya adalah 0, 1, 2, 3. Jadi tidak ada yang berulang ya. Makanya ini merupakan fungsi. Jadi fungsi adalah seperti itu. Selanjutnya, untuk contoh ini kalian bisa lihat. Yang contoh 1, ini fungsi atau bukan? Nah, bukan ya, karena ini 1 punya pasangan 2, yaitu pasangannya A dan pasangannya C. Jadi 1 ini bukan fungsi. Yang kedua, apakah dia fungsi? Ya, betul. Dia merupakan fungsi. Kenapa? Karena di sini anggota K itu memiliki tepat satu pasangan semua. 1 anggotanya C, 2 anggotanya A, 3 anggotanya B. Yang gambar ketiga, apakah dia merupakan fungsi atau pemetaan? Bukan ya, karena 2 ini dia tidak punya pasangan. Jadi dia bukan merupakan fungsi. Yang gambar keempat, dia fungsi. Kelima, dia tidak fungsi karena 2 mempunyai 3 pasangan, dan gambar yang keenam dia merupakan fungsi. Sekarang kita lanjut ke bagian-bagian fungsi. Nah, di bagian fungsi itu memiliki 3 bagian, yaitu domain atau daerah asal, kodomain daerah kawan, rank atau daerah hasil. Kita langsung ke contoh. Berdasarkan diagram di samping, ini ada diagram panah, tentukan domainnya. Domain itu apa sih? Daerah asal. Jadi daerah asal itu daerah ini. Awal mula suatu himpunan. Daerah asalnya, yaitu jadi daerah asalnya adalah 2, 3, 4. Anggota ini 2, 3, 4. Itu daerah asal. Terus yang ke B, kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan. Daerah kawan ya berarti sampingnya ini, himpunannya ini semua. Yaitu jawabannya 4, 9, 16, 25. Dapat dari ini. Terus yang terakhir adalah rank atau daerah hasil. Nah, rank ini, daerah hasil adalah dia yang memiliki daerah pada kodomen atau yang belakang ini yang dia memiliki pasangan dari depan. Ini 4. Terus 9 juga pasangan di depan, 9, 16. Lah, kenapa ini 25 dia tidak termasuk rank? Karena 25 ini dia tidak memiliki pasangan pada himpunan di depannya. Jadi ada 3 bagian, yaitu domain, kodomain, dan rank. Terus selanjutnya, banyaknya fungsi yang terbentuk dari 2 himpunan. Jadi banyaknya anggota himpunan A adalah NA. Jadi kita misalkan dengan NA, dan banyaknya anggota B adalah NB. Banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B sama dengan N dalam kurung N pangkat B sama dengan NB pangkat NA. Kita langsung ke contoh.
Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya 1, A dan B, tentukan banyak fungsi yang mungkin. Yang pertama, himpunan A ke himpunan B. Oke, di sini kita tulis yang diketahui dulu. Diketahui kan A itu anggotanya 1, 2, 3 dari soal. Lah, NA itu banyaknya anggota pada himpunan A. Banyaknya anggota itu berapa? 1, 2, 3. Jadi NA-nya 3. Sekarang himpunan B. Himpunan B itu kan anggotanya A dan B. Lah, banyaknya anggota himpunan B, kita misalkan dengan NB. Berapa banyaknya? Banyaknya di himpunan B ini kan ada 2, yaitu himpunan A dan B. Jadi di sini ada 2. Selanjutnya, banyaknya fungsi dari himpunan A ke B sama dengan, nih ya, fungsi A ke B, jadi NB pangkat NA sama dengan 8. Kalau banyaknya fungsi ke B dari himpunan B ke A, yaitu NA pangkat NB. NA-nya 3, NB-nya 2. Jadi jangan terbalik antara AB ke BA. Kita menggunakan ini, NA. Yang terakhir yaitu korespondensi 1-1. Himpunan A dan B dikatakan korespondensi 1-1 jika setiap anggota himpunan A berpasang dengan tepat satu anggota himpunan B dan sebaliknya. Jadi dia antara anggota A dan anggota B tepat satu anggota tempat memiliki satu pasangan. Dua himpunan berkorespondensi 1-1 jika banyaknya anggota kedua himpunan tersebut sama. Nah, banyaknya korespondensi 1-1 bisa dilihat 1, 2, 3. Kita langsung ke contoh. Diketahui K himpunannya adalah C, D, E, F, dan L adalah 1, 2, 3, 4. Tentukan banyak korespondensi 1-1 dari himpunan K dan L. Penyelesaian K sama dengan, ini himpunannya kan K adalah A, B, C, D. NK, maka NK itu banyaknya anggota A ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. L anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi ini NL ya, bukan NK. NL atau banyaknya himpunan pada L adalah 4. Karena N sama dengan K, NK sama dengan NL sama dengan 4, maka banyaknya korespondensi himpunan K dan L adalah 1, 2, 3, 4. Berhenti dia di 4, karena ini kan 4. Berawalnya dari 1 semua, 1, 2, 3, 4. Sini 4. Karena di sini NK dan NL 4, jadi di sini 4. Tinggal 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 24. Ini tergantung soal. Kalau nanti di soal NK NL-nya 5, berarti di sini berkalikan 5. Semoga bermanfaat. Semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.